Oke, selamat sore Mbak Mary. Selamat sore Pak Guru, Oke, selamat Pak sore Bu Ari. Guru. Kita ketemu dalam ruang diskusi kita. Jadi ini satu kesempatan baik yang diberikan bagi kita untuk sama-sama mempraktekkan hal ini. Jadi Ibu, tujuan untuk kita diskusi ini sebenarnya Ibu mau bicara tentang apa? Oke, baik Pak, terima kasih. Saya ingin berbicara tidak berbeda jauh dari yang kemarin, yaitu masih tentang bullying, perundungan Bullying. anak-anak, ya masih terjadi di dalam kelas. Anak-anak dalam pembelajaran itu masih suka bully satu sama yang lain. Oke. Jadi yang Ibu, yang saya tangkap adalah anak-anak masih melakukan bullying dalam pembelajaran. Kira-kira bullying seperti apa yang dilakukan oleh atau perundungan seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak? Oke, baik Pak. Berawal dari suka menyebut nama-nama orang tua. Suka Jadi menyebut nama-nama orang tua. iya. Jadi berawal kalau mereka sudah ada yang mungkin hanya mereka awalnya bercanda, tetapi itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya di dalam kelas kalau mereka sudah begitu, karena kadang sangat mengganggu sekalinya itu ketika kita sementara menjelaskan langsung berteriak, "Ibu, dia ganggu saya Bapak Pungnama. Ibu, dia ganggu saya Mama Pungnama." Jadi kadang saya pikir-pikir ini anak-anak, padahal sebelum pembelajaran dimulai kita sudah bikin kesepakatan harus saling menghargai ketika ada yang berbicara dan saling menghormati. Jadi saling menghormati itu dalam segala hal. Artinya itu dia harus menghormati temannya apapun keadaannya dia. Jadi tidak perlu harus menyebut nama orang tua. Kadang saya berpikir yang mereka suka suka tersinggung, mudah tersinggung begitu. Jadi temannya mereka biar kadang tidak mengucapkan, tapi dengan mimik bibirnya saja mereka sudah langsung tersinggung. "Ibu, dia ganggu saya Bapak Pungnama." Jadi kadang saya tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi tiba-tiba ada laporan begitu. Jadi saya kadang sedikit berhenti untuk melihat apa yang mereka buat. Yang tadi dia lapor bahwa, "Ibu, dia ganggu saya Bapak Pungnama, Ibu, dia ganggu saya Mama Pungnama." Saya ingin tahu kira-kira karena saya tidak mendengar bahwa anak itu yang dia tuduh itu menyebut nama orang tuanya. Jadi saya berhenti sebentar begitu untuk melihat mereka apa yang dibuat itu apa betul atau tidak. Yang saya lihat itu dia tidak berbicara, tapi dari mimik bibirnya saja temannya sudah mulai tersinggung begitu. Jadi saya kadang, "Kamu ini kok teman tidak bikin apa-apa dengan kamu, kok kamu jadinya tidak, itu Ibu diem bibir, saya Ibu lihat." Jadi dia langsung bilang, "Itu Ibu lihat diem bibir saya begitu." Iya kan diem bibir begitu kan tidak mungkin dia sebut kamu Bapak nama tuh atau kamu Mama nama. Tidak, Ibu sering dia begitu. Jadi saya kadang agak kewalahan juga saya mungkin anak-anak ini. Jadi saya sendiri kadang bingung, sudah dikasih artinya disiplin positifnya, kesepakatan kelasnya sudah ada, tapi masih juga dilanggar. Yang menjadi dilematisnya saya, bagaimana caranya ini anak-anak saya harus membuat mereka untuk bisa berhenti begitu. Jadi saya kayak ini pun juga tadi masih terjadi ketika saya di dalam kelas bersama dengan mereka. Kami mau asesmen
saya sudah pisahkan mereka, saya sudah kasih duduk mereka jarak juga, masih juga saya tidak mendengar suara, tapi ada temannya hanya melirik dia begini, saya tidak tahu entah mimik bibirnya seperti apa, langsung temannya "Ibu, dia ganggu saya Bapak pung nama." Jadi saya tertawa, saya bilang, "Kamu ini lucu, teman tidak ada bikin apa-apa, perasaan ibu guru ada perhatikan, dia tidak ada, ibu dia pun bibir tuh." Jadi saya mau rasa lucu, mau marah juga, semua serba salah. Jadi kamu jangan mudah tersinggung, Bu. Saya hanya bilang, kamu jangan mudah tersinggung begitu. Itu teman tidak mungkin dia ganggu kamu Bapak Mama. Masa kamu sudah duduk jauh dari dia juga, dia masih ganggu kamu Bapak Mama nama. Iya Ibu. Jadi itu yang menjadi hal yang masih sangat-sangat rawan sekali kami di sini untuk saya di kelas dengan anak-anak. Jadi saya mungkin Pak Ari mungkin punya solusi yang bisa membantu saya begitu untuk bisa saya bisa terapkan kepada anak-anak atau punya pengalaman mungkin di tempatnya Pak Ari yang bisa saya terapkan juga di sini untuk bisa mengatasi anak-anak yang suka membuli dan juga yang mudah tersinggung yang saya bilang tadi. Oke Mama, jadi yang tadi saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, ternyata perilaku perundungan ini terjadi dalam proses pembelajaran. Apalagi ada anak-anak yang mungkin sudah sering mengalami, kemudian dengan gerakan tubuh atau gestur tubuh saja mereka sudah menjadi tersinggung begitu. Akhirnya mengganggu proses pembelajaran begitu. Nah Mama, kalau begitu kita masuk di bagian saya mau tanya nih, kira-kira kesempatan yang Mama miliki sekarang ini untuk apa? Kira-kira seperti apa begitu? Kesempatan yang Mama miliki sekarang. Ya, kesempatan yang saya miliki sekarang itu yang saya tadi bilang bahwa untuk bisa memberi mereka, saya berpikir bahwa dengan saya memberi mereka, pisahkan mereka begitu, mungkin itu bisa mengurangi hal bullying itu. Tetapi itu belum juga terjadi sepenuhnya. Jadi itu mungkin masih masih di bawah standar. Harapan saya itu mungkin bisa di atas 6, tapi yang saya ini skalanya itu masih di bawah sekali. Mungkin hanya 1 sampai 3 lah, tidak sampai 5. Berarti dari dari skala yang Ibu sampaikan tentang posisi Ibu ini masih 3 dan 5, padahal ingin mencapai yang lebih daripada itu. Nah, terus Pak, ada kesempatan Ibu yang mungkin waktunya sekarang bisa untuk menyelesaikan persoalan dengan cara memisahkan. Nah, Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira kekuatan pasti kan Ibu punya kekuatan. Nah, kira-kira Ibu sadari apa yang menjadi kekuatan dari Ibu untuk bisa mengatasi ini? Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk bisa mengatasi masalah bullying ini? Apa yang Ibu punya begitu kira-kira? Selain mungkin ada ketegasan yang Ibu lakukan, apalagi yang Ibu miliki kira-kira yang mungkin bisa mengatasi anak-anak begitu? Selain yang saya bilang tadi pertama, bahwa saya berpikir dengan memisahkan mereka untuk tidak satu meja atau satu kelompok, tapi itu belum terjadi maksimal. Kadang mungkin agak sedikit mungkin agak keluar sedikit dari disiplin positif yang kita pelajari, bahwa sebenarnya kita tidak membuat rasa bersalah kepada mereka. Artinya kadang saya kalau mungkin sudah melebihi itu, saya menyerahkan mereka ke guru BK. Oh iya, jadi ada kekuatan ternyata selain Ibu ada guru BK juga yang berperan begitu. Nah, Ibu, saya mau tanya nih, hambatan atau gangguan yang Ibu halangi kira-kira untuk mencapai
ini tujuan ibu supaya mungkin anak-anak ini bisa tenang dalam kelas tuh apa begitu? Apa yang merintangi ibu sampai mencapai tujuan supaya anak-anak ini berhenti dalam melakukan tindakan bullying sehingga tercipta kondisi kelas yang kondusif dalam pembelajaran? Hambatannya seperti apa Eh, begitu ya? Yang membuat mereka hambat melakukan itu kegiatan apa namanya perilaku bullying atau perundungan tersebut begitu. eh, hambatannya mungkin karena di dalam kelas itu siswanya mungkin cukup banyak dan biasanya karena mereka mungkin sering bersama, terus mungkin karena yang lebih ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan begitu. Iya, dari mana mereka, artinya lingkungan mereka berada itu yang sering terbawa, akhirnya mereka juga kebiasaan dari rumah yang mereka bawa ke sekolah. Oh iya iya Ibu. Baik. Jadi ternyata hambatannya itu karena mungkin siswa terlalu banyak dan juga mungkin karena keterbiasaan di rumah begitu. Iya. Oke Ibu. Jadi apa namanya? Kira-kira yang tadi ada beberapa hal yang Ibu sudah sampaikan. Nah, solusi yang Ibu tawarkan kira-kira seperti apa ya? Mungkin Ibu ingin melakukan apa begitu untuk mengatasi bullying ini? Ini kira-kira ada di Ibu pikiran seperti apa begitu? Dalam masalah mungkin yang seperti tadi Ibu sampaikan juga boleh. Itu yang saya bilang tadi, sudah memisahkan mereka tapi Mm-mm. belum berhasil. Mungkin saya bertanya, mungkin dari Pak Ari, mungkin di tempatnya Pak Ari seperti apa, ada solusi yang bisa saya juga terapkan di tempat saya begini, gitu. Oke, jadi Ibu bilang tadi Saya sudah ini memisahkan ya Ibu ya, iya, memisahkan mereka kemudian apa namanya mencoba untuk apa kalau memang keterlaluan ya kita sampaikan kepada guru BK. Nah ya kalau dari saya sih mungkin itu hal juga yang kami lakukan begitu dalam pembelajaran yang saya lihat sama seperti Ibu sampaikan ada pemisahan karena mungkin tadi kita identifikasi masalahnya karena mungkin siswa yang terlalu banyak yang kemudian mereka sering sama-sama lalu lebih baiknya coba kita pisahkan mereka dengan kelompok yang lain supaya mereka tidak apa namanya tidak terjadi perilaku yang demikian. Itu satu hal itu yang juga kami sering lakukan. Kemudian kalau pemisahan ini mungkin lebih kepada teman-teman atau siswa yang istilahnya dia lebih diam supaya bisa meredam yang ribut ini pengaruhnya lebih besar begitu. Kita lihat seperti itu. Selain itu ya kalau memang mungkin karena pembelajaran kita apa mungkin dirasa kurang menantang, kita kasih lagi beban yang agak sedikit lebih berat begitu supaya mereka lebih fokus begitu. Tidak ada waktu untuk bermain karena mungkin bukan masalah tugasnya yang banyak tapi supaya mereka kerjanya itu lebih maksimal begitu. Itu salah ya, satu. Ya, iya, mungkin dari saya begitu, Ibu. Nah, kalau oke. begitu, Mama, solusi mungkin kita sudah dapatkan. Yang pertama mungkin ada tiga tadi yang Mama sampaikan. Yang pertama itu memisahkan mereka. Yang kedua itu mungkin yang tadi mungkin kita bisa memberikan mereka ketegasan terukur dan juga kita bisa memberikan apa pengajaran yang mungkin lebih sedikit menantang mereka sesuai kebutuhan. Kemudian yang berikut itu kalau memang ada tindakan-tindakan yang di luar dari apa namanya dari kebiasaan yang mungkin sudah mengganggu kepada kekerasan dan lain sebagainya, nah itu bisa diteruskan kepada bimbingan konseling begitu. Nah Mama, ini saya mau tanya, Iya. uh, kira-kira nih menurut Mama, hmm, apa namanya, apa namanya, ukuran keberhasilan yang Ibu pikir kalau oh ternyata perilaku ini berhasil dilakukan itu seperti apa kira-kira? Keberhasilan yang Ibu pikir yang oh ini sudah berhasil itu seperti apa kira-kira? Baik, Pak. Dari saya, kalau menurut saya untuk keberhasilan yang saya inginkan itu, ketika kita sudah ada di dalam kelas, kita sudah ada kesepakatan kelas, Mm-mm. dan dalam pembelajaran itu
ketika kita menyampaikan topik materi, tujuan dan lain-lain, anak-anak yang saya harapkan dari mereka adalah mereka bisa tenang, tidak ada yang lapor-lapor, "Oh Ibu ini dia begini." Artinya bahwa saya sudah ada kesepakatan itu yang kami sudah keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama itu, sehingga mereka bisa, "Oh kami sudah sepakat bersama, jadi saya tidak boleh begini lagi, saya tidak boleh ganggu teman lagi." mm, mm. Begitu Pak. Ya itu Oke, harapan saya begitu. harapannya mungkin apa namanya yang tadi Ibu sampaikan, oh ternyata kelas ini dapat berjalan dengan baik, kondusif dan lain sebagainya. Oke, Ibu, Iya kalau Pak. begitu saya mau tanya nih, mungkin kalau untuk mengatasi dengan solusi yang diberikan itu kira-kira berapa waktu lama yang Ibu butuhkan begitu? Waktu yang lama yang dengan solusi yang kita bicarakan tadi atau yang tadi Ibu sampaikan itu berapa lama kira-kira jangka waktu untuk menerapkan hal tersebut dalam pembelajaran? Jangka waktu Oke. yang diperlukan begitu. Iya iya, baik, Pak. Kalau harapan saya itu sebenarnya waktu yang lama, mungkin karena ini sudah berjalan hampir 1 semester, iya kalau bisa seterusnya sih, waktu yang panjang begitu. Artinya tapi kalau untuk ini mungkin 6 bulan lah, untuk sekarang ini yang sementara berproses ini mungkin bisanya 6 bulan lah, Pak. Tapi Mm-mm. kalau harapan lebihnya, kalau bisa seterusnya, anak-anak itu bisa bisa belajar saling menghargai begitu, Oke, kelas yang berarti kondisif itu. jangka waktu yang diperlukan ini mungkin dalam pembelajaran begitu atau mungkin seterusnya setelah ini ya Ibu ya. Oke. Iya, Dan mungkin dalam pembelajaran mungkin setelah kita ada dia punya solusi seperti itu dapat diterapkan dan dapat dilakukan semaksimal mungkin dan sesegera mungkin. Ibu, saya mau tanya yang berikut, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk dapat menjaga komitmen ini begitu? Komitmen untuk menjalankan yang tadi Ibu katakan ini. Mungkin selain diri Ibu, ada lagi mungkin siapa yang bisa membantu ini kira-kira? oke baik. Selain saya, mungkin ada teman-teman guru, rekan sejawat, dan juga mungkin kalau bisa pemangku kepentingan tertinggi adalah kepala sekolah, itu harapan saya. Supaya Oh, artinya mereka bisa membantu untuk menjaga komitmen ini. jadi ternyata apa namanya berarti membutuhkan bantuan bukan hanya ibu saja tapi rekan-rekan guru juga sampai kepala sekolah juga mungkin bisa membantu ibu untuk dapat menjalankan komitmen ini. Oke, Iya, baik Pak. Ibu, terima kasih. Berarti untuk hari ini kita mendapatkan solusi dan perencanaan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Nah, sama seperti tadi bahwa Ibu sampaikan masalah yang pertama saya coba ulas kembali, yaitu tentang masalah bullying atau perundungan yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik itu mengganggu soal uh, nama orang tua, mungkin fisiknya mereka, dan mungkin itu sangat mengganggu proses pembelajaran begitu. Iya, Nah, Pak. solusi yang tadi Ibu tawarkan dan kita bicarakan tadi adalah yang pertama itu bisa memisahkan mereka dari kelompok yang sering bersama atau mungkin dari gender yang berbeda supaya mereka mungkin bisa apa namanya tidak terganggu konsentrasinya karena mungkin apa namanya dalam pembelajaran itu banyak hal atau banyak waktu yang kosong atau senggang. Nah, solusi yang berikut yang ditawarkan oleh Ibu tadi atau yang kita bicarakan tadi bahwa mungkin kita bisa memberikan mereka beban kerja yang berbeda atau pembelajaran yang lebih sedikit menantang mereka supaya ada kesibukan yang membuat mereka untuk bisa melupakan itu. Iya. Sehingga mereka bisa akhirnya oh iya kita bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan akhirnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut atau bukan mungkin meninggalkan tapi mengurangi hingga mungkin kan bisa menghilangkan ini dengan budaya-budaya yang ada di sekolah yang
dibantu oleh teman-teman guru lain dan kepala sekolah. Juga yang bagian terakhir yang Ibu sampaikan bahwa kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bisa ditoleransi atau tidak bisa diatasi atau sudah menjurus kepada perbuatan-perbuatan kekerasan, nah itu sudah bisa dilanjutkan kepada tingkat yang lebih bertanggung jawab seperti BK begitu. Kalau memang sudah keterlaluan dan mungkin sudah masuk dalam kekerasan atau mungkin bullying secara verbal atau secara langsung begitu. Nah, oke, Mama Ibu Mary, kira-kira demikian percakapan kita, dan saya harap atau kira-kira menurut Ibu bagaimana dengan apa yang kita bicarakan ini, bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari Ibu kok atau belum? Ya, saya rasa bisa, karena saya mungkin akan menerapkan lagi yang tadi Pak Ari bilang, adalah masukan untuk saya bahwa memberikan ketegasan terukur dengan memberikan pembelajaran yang lebih menantang supaya mereka bisa mengenai itu. Karena kadang itu yang saya belum, karena saya berpikir bahwa kurikulum merdeka kita tidak terlalu harus memaksa anak-anak, tapi ada masukan baik yang sudah diberikan, itu saya akan menerapkan, dan saya berharap dengan masukan ini mungkin apa yang saya harapkan bisa tercapai ya, dengan skala yang saya harapkan di atas 8 bisa tercapai, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu kita punya yang pertama selesai. Oke, iya Pak. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mama. Oke, kita akan dalam kegiatan coaching kita sore hari ini, kita akan memulainya. Kira-kira tujuan dari kegiatan kita sore hari ini, Pak Ari, apa yang menjadi persoalan utama yang ingin disampaikan, yang menjadi persoalan di dalam lingkungan belajarnya Pak Ari? Iya, kalau pertemuan hari ini. Baik, Ibu, kalau dari saya ingin bicara tentang kendala saya dalam mempersiapkan bahan ajar dan juga media ajar bagi murid. Kebetulan karena saya mengajar atau mengampu mata pelajaran atau bidang studi muatan lokal, khususnya pengetahuan lingkungan dasar sosial budaya daerah, yang sampai saat ini dari pemerintah kan masih dijalankan untuk dilakukan, tapi kendalanya itu karena memang bahan ajarnya belum direvisi sampai saat ini, atau perubahannya itu belum secara umum baik dari silabus dan lain sebagainya, itu membuat saya kesulitan dalam penerapan di kelas itu. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Pak Ari bilang kendala dalam bahan ajar karena mungkin keterbatasan buku yang disediakan oleh negara dan juga di lingkungan sekolah. Dan kira-kira ukuran dari materi yang kira-kira dengan keterbatasan yang Pak Ari alami, dengan keadaan anak-anak seperti apa begitu Pak? Nah, untuk anak-anak sendiri, Ibu, itu mereka mereka itu ya namanya anak-anak dalam pembelajaran khususnya muluk ini kan hampir kalau mau dibilang itu sama dengan pembelajaran IPS begitu, tapi memang karena IPS ini sangat menyusahkan, apalagi dalam banyak bacaan yang bagi anak-anak yang memberatkan atau beban itu sangat berat.
anak-anak sedikit kesulitan, dan mungkin karena ini pembelajaran mulok jadi ada banyak yang merasa bosan dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran ini kan bagi mereka yang seperti tadi saya bilang itu berat bagi mereka, karena memang bicara soal sosial, bicara soal apa namanya kedatangan bangsa Barat, perlawanan itu kan rasanya itu bagi mereka sulit sekali. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena memang saya ketemu atau saya mengajar mereka itu dari kelas 4, 5, dan 6 untuk fase B dan C. Ya, dan apa namanya untuk kelas 4 sendiri materinya menurut saya cukup berat, dimulai dengan kependudukan, itu sensus segala macam harus dijelaskan kepada anak-anak dengan data statistik lain sebagainya. Untuk setelah itu ada flora dan fauna, kemudian ada kepariwisataan. Nah, kalau untuk semester yang kedua itu bicara soal asal usul suku, baik asal usul suku yang ada di Pulau Timur sendiri, sekitaran Pulau Timur seperti Sabu, Rote, Flores, dan sampai Pulau Sumba. Nah, itu salah satu yang materi-materi yang menurut saya itu berat bagi anak-anak, apalagi di usia mereka yang masih belia ini. Nah, belum lagi untuk anak-anak kelas 5 seperti mereka harus belajar tentang hasil-hasil yang ada di wilayah NTT. Ya, itu banyak sekali. Mereka harus melihat bagaimana keadaan tanah, topografinya, kemudian mereka harus melihat iklimnya dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang menurut saya itu bagi mereka lumayan lah untuk mereka anak kecil bisa memahami itu. Ditambah lagi ada materi tentang kedatangan bangsa Barat. Nah, kedatangan bangsa Barat ini banyak sekali hal yang bagi mereka harus pelajari begitu. Ditambah untuk kelas 6 nanti ada perlawanan-perlawanan daerah, bicara tentang pahlawan-pahlawan daerah yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah dengar, daripada pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan revolusi, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oke, Pak Ari. Yang saya dengar dari Pak Ari tadi bahwa dan saya juga ketika Pak Ari berbicara, saya juga membayangkan bahwa ketika saya juga mungkin ada di posisi mereka, mungkin juga berpikir kita sebagai anak-anak harus tahu tentang data penduduk. Kira-kira apakah eee, kira-kira Pak Ari, bagaimana caranya membuat untuk anak-anak itu bisa tertarik untuk mereka tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh untuk mempelajari materi yang, kita orang dewasa saja mendengarnya saja sudah agak-agak rasa, wow begitu, apalagi ini anak-anak yang masih usia anak-anak belia yang harusnya mungkin mereka belum harusnya mempelajari itu. Kira-kira teknis atau cara yang bagaimana yang Pak Ari gunakan untuk anak-anak bisa mudah untuk memahami materi itu dengan keterbatasan yang seperti tadi Pak Ari bilang? Ya, Ibu, terima kasih untuk kalau dari saya teknik atau cara yang saya gunakan untuk mungkin bisa membuat mereka yang saya pikirkan mungkin untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran supaya bisa menarik mereka mau belajar dan sebagainya. Saya mencoba untuk memberikan mereka seperti stimulus begitu awalnya untuk merangsang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar keluarga, sekitar lingkungan mereka, tentang RT, RW, kabupaten atau kota, kecamatan, dan sampai kelurahan. Nah, itu kan coba-coba mengganggu daya pikir mereka dulu sebelum masuk lebih jauh tentang penduduk dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih kontekstual seperti itu yang diberikan, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya membangun mereka dalam suasana belajar. Setelah itu saya mencoba memberikan mereka seperti bahan acuan pembelajaran begitu. Ada pertanyaan yang saya buat dalam bentuk LKPD tapi menuntut mereka dalam belajar. Contoh ada pengertian-pengertian tertentu yang saya coba acak sedikit dia punya kata utama sebelum mereka mencari
arti dari kata tersebut. Nah, itu kan dibuat dalam bentuk LKPD yang kemudian diruntutkan peristiwanya dari halaman 1 sampai halaman kesekian contoh itu. Nah, kemudian selain itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka baik yang gaya belajar mereka yang auditoris dan lain sebagainya, itu coba dengan membuka video dan mungkin ditampilkan gambar-gambar tertentu yang menarik perhatian mereka. Selain itu, tugas yang diberikan juga diupayakan lebih sedikit bervariasi, mungkin dalam bentuk permainan seperti yang sering saya lakukan itu, saya memberi mereka teka-teki silang. Jadi anak-anak bisa lebih tertarik untuk mencari tahu dalam buku, dan mungkin ada tugas-tugas tertentu yang saya pikirkan bisa membuat mereka ingin tahu dan akhirnya belajar di rumah, mungkin seperti itu. Oh, oke Pak Ari. Begitu pertanyaan selanjut saya yang kira-kira keberhasilan yang Pak Ari capai itu seberapa persen begitu yang dari gaya karena keterbatasan tetapi karena gaya Pak Ari dalam pembelajaran yang Pak Ari gunakan, keberhasilan yang Pak Ari capai itu seberapa begitu? Oke, mungkin dari saya yang saya lihat dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira saya mungkin masih ada di taraf 6 dan 7 mungkin Ibu, itu untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya, yang saya harapkan mereka bisa mencapai target sampai 8 atau 8,5 begitu, kira-kira agak sedikit naik supaya mungkin bisa membantu mereka. Itu mungkin yang saya lihat karena dari pembelajarannya mereka, saya lihat sampai saat ini pun taraf mereka itu baru sampai 6 dan 7 kira-kira. Oke Pak Ari. Saya mungkin berpikir di Muluk itu tidak ada yang sejenis praktek begitu, artinya memberikan anak-anak untuk mereka juga bereksplorasi untuk mengeksplorasi apa yang ada dalam diri mereka begitu? Ya Ibu, untuk Muluk sendiri itu kami tidak ada praktek, tapi karena memang materinya itu murni materi yang kalau mau dibilang sih tidak ada praktik begitu Ibu, tapi bisa kita sisipkan begitu. Sama seperti diskusi kelompok yaitu sering dan mempresentasikan atau memberi mereka kesempatan untuk bicara atau menunjukkan apa yang mereka rasakan dan lain sebagainya dalam pembelajaran, mungkin seperti itu ya, yang dilakukan. Oh, oke baik Pak. Dari skala dan juga dengan cara diskusi mungkin tidak ada praktek, tapi karena dengan adanya diskusi sekalipun mereka masih anak-anak tapi mereka bisa melakukan itu. Kira-kira Pak Ari kekuatan apa yang Pak Ari miliki sehingga tercapainya tujuan yang Pak Ari harapkan? Itu kita sudah masuk dalam identifikasi ya Pak Ari. Iya, siap. Kekuatan apa atau peluang apa yang Pak Ari miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, untuk Dari kekuatan yang saya miliki, saya rasa ini saya memiliki inovasi-inovasi tertentu yang saya rasa bisa diterapkan dalam pembelajaran. Seperti contoh tadi, kita bisa mengambil bagian permainan untuk dimasukkan dalam pembelajaran karena memang usia anak sekarang, anak SD itu untuk bermain, jadi bisa menerapkan permainan-permainan kecil atau permainan yang dapat mengasah otak dan kemampuan mereka. Contoh teka-teki silang, acak kata. Nah, itu bisa diterapkan dalam pembelajaran. Jadi bisa dimasukkan beberapa kata yang kemudian diacak dengan kata yang lain. Mereka mencari kata tersebut, kemudian ada suruhan lanjutan seperti mencari arti dari kata tersebut atau mungkin identifikasi dari kata tersebut. Nah, selain itu ada juga yang saya masukkan, yang saya sampaikan atau saya masukkan itu seperti permainan-permainan seperti teka-teki silang, tebak gambar begitu Ibu. Ada kata yang dibuat dalam bentuk gambar, kemudian disuruh anak-anak untuk mencari tahu arti dari gambar ini atau kata dari gambar yang sudah disediakan lewat PowerPoint. Nah, setelah itu baru
mereka mencoba mencari arti atau maksud dari kata atau kalimat tersebut. Mungkin kekuatan-kekuatan inovasi seperti ini dalam pembelajaran yang saya miliki, termasuk juga daya belajar yang saya rasa masih sekarang saya tingkat atau saya mencoba untuk tingkatkan, bagaimana membaca dan mencari tahu referensi-referensi yang ada supaya dapat meningkatkan kemampuan dalam belajar dan dalam mengajar. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Ari. Dengan kekuatan yang Pak Ari miliki, dengan berinovasi, maka anak-anak akan terus terpacu untuk bisa mengikuti inovasi tersebut. Nah, pertanyaan selanjut saya, apakah ada hambatan yang Pak Ari alami atau gangguan apa yang mengalami Pak Ari untuk meraih tujuan tersebut? Ya, hambatan dan apa namanya, hambatan yang saya hadapi itu atau gangguan yang saya hadapi mungkin lebih kepada materi yang sulit dicari gitu. Karena setiap materi yang ada di dalam buku itu untuk dicari dia punya referensi dan sumber itu lumayan gampang sulit, baik dicari di internet dan lain sebagainya. Kalau ketik dan cari itu tidak ada banyak situs-situs yang mungkin menurut saya kurang kompeten, tapi bisa juga menjadi beberapa acuan-acuan begitu. Mungkin contoh catatan-catatan sejarah lewat apa namanya, perang yang terjadi di Pulau Timor, ya itu saya cari di internet tapi tidak semua diambil, hanya beberapa yang saya rasa memang ini valid sesuai dengan data sejarahnya. Atau mungkin saya coba mencari misalkan tentang Saburai Jua apa namanya dengan Rotendao dan mencari tahu asal usul mereka, kita langsung klik mereka punya situs resmi dari pemerintahan, ada bagian dari sejarahnya, itu bisa diambil untuk menjadi referensi pengajaran bagi anak-anak. Nah, mungkin apa namanya, hambatan-hambatan yang seperti itu yang saya hadapi begitu dalam pembelajaran, karena memang bahan-bahan yang sulit di apa namanya, bahan-bahan apa namanya, bahan ajar ini yang memang menjadi kendala salah satunya begitu. Dan juga mungkin karena menurut saya untuk menjalankan satu pembelajaran yang terdiferensiasi dengan melibatkan banyak aktivitas fisik, kendala yang paling sering saya alami itu adalah apa namanya, kendala yang saya alami itu adalah ya waktu dalam pembelajaran Ibu, karena memang waktu dalam pembelajaran itu bagi saya sangat kurang, karena di sekolah kami untuk Mulok sendiri saya mendapatkan 2 jam pelajaran dengan rentang waktu itu 35 menit per 1 jam. Nah, kalau 2 jam pembelajaran dalam penerapan diferensiasi seperti apa namanya, untuk diskusi kelompok, nah itu pasti akan memakan waktu 2 sampai 3 kali pertemuan begitu itu. Ini seperti itu hambatannya. Oh, oke Pak Ari. Hambatan yang dialami adalah keterbatasan waktu, karena waktu yang disediakan tidak begitu panjang, dan juga media, karena tadi memang pembahasan utamanya adalah media, tetapi untuk mendapatkan yang dicari seperti apa dari internet juga mungkin tidak terlalu relevan yang seperti Pak Ari bilang. Dari situ kira-kira Pak Ari ada solusi lain yang bisa Pak Ari temukan untuk bisa mengatasi hambatan yang ada tadi? Ya, mungkin yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan mungkin yang sekarang ini saya lakukan, Ibu, mungkin saya coba mencari referensi lain seperti buku bacaan atau mungkin referensi dari apa media-media yang terpercaya begitu, sumber-sumber yang terpercaya, data-data sejarah dari blog-blog yang terpercaya, mungkin seperti blog-blog pemerintahan dan atau buku-buku yang e-book yang sudah ada, coba dicari mungkin, atau skripsi atau tulisan-tulisan ilmiah yang diterbitkan, itu bisa menjadi referensi tambahan. Kalau untuk kependudukan sendiri contoh, itu saya mencoba mencari di situs resmi untuk data pusat statistik
itu biasa dicari di situ untuk menyelaraskan jumlah penduduk atau mungkin persebaran penduduk, pertambahan penduduk seperti itu. Itu untuk bahan ajarnya. Nah, untuk mensiasati waktu dan lain sebagainya, itu seperti itu yang tadi saya sampaikan Ibu. Paling tidak saya mencoba untuk membuat jangka waktu dalam pengulangan-pengulangan atau dalam pembelajaran tertentu. Seperti contoh, kalau misalkan materinya agak berat, ada beberapa teknik pembelajaran yang saya terapkan. Tidak hanya ceramah, video, kemudian diskusi supaya bisa, atau mungkin mengajak mereka supaya bisa semangat dalam melakukan sesuatu. Itu memakan waktu mungkin ya, untuk satu pembelajaran bisa sampai 2 minggu, tapi tidak masalah karena memang supaya mereka, intinya mereka paham dan mengerti. Mungkin solusi yang saya bisa lakukan sekarang itu seperti itu. Oke Pak Arif, ya karena memang untuk pembelajaran sekarang adalah pembelajaran kurikulum merdeka, itu kita tidak dituntut harus mengejar materi sampai selesai pada satu semester, tapi bagaimana anak-anak memahami materi yang kita berikan. Nah, Ya, kita masuk dalam rencana tindak lanjut. Kira-kira Pak Ari, prioritas atau jangka waktu yang Pak Ari harapkan untuk bisa tercapai tujuan yang dari apa yang sudah Pak Ari lakukan, tujuan jangka waktu yang Pak Ari butuhkan itu kira-kira berapa lama begitu? ya, untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, yang mungkin itu mungkin kalau sekiranya pemerintah atau dalam hal ini dinas terkait bisa sesegera mungkin untuk dapat merubah atau merevisi tentang materi dalam buku ini secepat mungkin tidak perlu waktu yang lama, tapi jika kondisinya sekarang seperti ini mungkin membutuhkan waktu ya, dalam waktu 1 semester lebih atau mungkin tahun juga, tergantung begitu Ibu. Tapi untuk sekarang jangka waktu yang diperlukan untuk menerapkan ini sesegera mungkin dalam pembelajaran 1 atau 2 hari bisa, atau mungkin dalam rentang waktu 1 minggu setelah ini juga sudah bisa. Tapi yang sepasti ya 1-2 hari sudah bisa. Tapi bicara soal materi dan lain sebagainya, saya rasa itu butuh keterkaitan dengan dinas gitu. Mungkin itu butuh bertahun-tahun. Kalau ada pintu surga yang mengetuk, pasti bisa sesegera mungkin. Itu sudah oke Pak Ari, itulah sudah kita, apalagi Mulo kan kita berbicara tentang daerah kita sendiri. Nah, kita pemerintahan sendiri tidak mengupdate buku-buku yang kita berikan kepada anak-anak. Itu yang susahnya karena pemerintah sendiri tidak mau mengupgrade diri begitu. Itu yang saya rasakan. Kenapa yang buat menjadi beban, karena memang materi ajar yang tidak pernah diupgrade, tidak pernah dirubah. Contoh seperti ada beberapa wilayah, contohnya misalkan dataran rendah, nah Ngada dan Nagekeo itu kan sudah dipisah. Nah Ngada dan Nagekeo dipisah, tapi masih dalam buku yang sama, itu masih digabung begitu. Karena Ngada dan Nagekeo itu wilayahnya sudah pisah, jadi dataran rendah itu dataran rendah dari Kaburai sampai Soa. Nah, Soa itu kan sudah masuk di wilayah Nagekeo sebenarnya. Nah itu, tapi itu masih ada dalam wilayah dari Ngada dan lain sebagainya. Itu salah satu. Kayak contoh seperti ada penambahan Kabupaten Malaka. Nah Malaka ini kan kabupaten terakhir yang dimekarkan begitu. Nah itu juga di buku Mulo kan belum belum terpisahkan secara baik begitu. Artinya seperti contoh tadi saya bilang, kita bicara soal topografi atau keadaan tanah. Topografi keadaan tanah seperti Belu itu kan dia sapu rata sampai Malaka. Padahal Malaka itu sudah kabupaten sendiri begitu. Nah itu yang menjadi satu kendala. Apalagi kita tahu Malaka itu kabupaten sendiri. Nah sama juga dengan beberapa pulau-pulau yang lain yang disebutkan. Nah, tapi menjadi masalah tuh kan anak-anak sekarang
tidak lagi mengenal atau mengetahui hal-hal yang bersifat bersifat dasar itu, artinya yang ada di sekitar kita. Contoh pembelajaran mulok. Oke, ini tanya anak-anak, oh kalian pernah lihat Bundaran PU? Iya pernah Pak. Lihat itu patung, iya itu patung mama bilang Tirosa. Tahu itu siapa yang di sana? Tidak tahu. Bahkan kalau ditanya teman-teman yang lain juga tidak tahu tokoh siapa di situ. Nah, sampai hal-hal sekecil itu pun perlu saya sampaikan ke anak-anak. Nah, masalahnya untuk menemukan referensi kenapa sampai patung itu dibuat, tujuannya, lalu tokoh-tokohnya di dalam itu terbatas semua begitu. Nah, karena saya punya satu kecenderungan ini bukan hanya mengajar satu, artinya terbatas di materi itu, tapi bisa menjalar kemana-mana begitu, sampai kepada hal-hal yang istilah menjelaskan mereka tentang ini oh ini Raja Sonbai ini kira-kira dari mana dia, nah apa namanya, kemudian contoh kita bicara soal tadi, ini kita bicara soal gubernur NTT yang mereka ingat siapa? Cuma Victor Bungkili. Itu yang membekas. Mereka tidak tahu gubernur pertama itu ternyata orang Manado yang namanya dipakai untuk nama jalan. Lalu ada pahlawan nasional dari Pulau Rote, itu mereka tidak tahu. Terus kenapa apa namanya nama di jalan atau di depan kantor gubernur itu El Tari. Nah itu kan gubernur kedua NTT. Satu lagi yang paling apa namanya memberatkan itu ketika bicara soal Pulau Timor. Pulau Timor kan ada Timor dan Timor Barat. Nah itu pisahnya itu karena bangsa Belanda dan juga bangsa Portugis yang memisahkan Pulau Timor menjadi dua wilayah. Nah masalahnya ini kita mencari referensi tentang penyatuan kembali Timur ke Indonesia, itu kan ada deklarasi Balibo. Tapi deklarasi Balibo itu catatannya itu sangat sulit dicari, cuman sedikit saja itu. Nah itu yang menjadi hal yang bagi saya yang memang kalau Tuhan sudah ketuk dong hati agak sulit. Iya, itu semua kembali pada Sang Kuasa untuk bisa merubah dan punya hati untuk harusnya pemerintah ini bisa melihat ketika satu daerah sudah dipisahkan dari induknya, harusnya mereka langsung mengupload buku, ataukah mungkin karena penulis bukunya sudah kurang sehingga mereka jarang mengupdate itu, sehingga masih yang lama terus mereka pakai, atau mungkin karena kurang tahu sih Ibu soal penulisan buku ini, karena menurut saya sih bukunya tetap maksudnya bukunya tetap beredar, tapi mungkin karena tidak dirubah, hanya mereka rubah tentang tahun atau data statistik yang dalam kependudukan itu. Tapi setelah itu tidak ada perubahan yang lain dari buku kelas 4 sampai kelas 6 begitu. Mungkin ya itu yang menjadi itu menjadi banyak hal yang menjadi kendala. Contoh kita terpaku tentang hasil-hasil di wilayah NTT yang dari tahun 2008, karena bukunya memang dari tahun 2008. Tapi kita tahu bersama bahwa Kabupaten Manggarai, contoh Manggarai itu kan sudah dipisah menjadi 3 kabupaten. Manggarai sendiri atau Manggarai dengan ibu kota Ruteng, Borong dengan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai. Nah itu kan 3 kabupaten. 3 kabupaten ini kan kalau digabungkan dulu menjadi 1 kabupaten dengan penghasil beras terbesar di NTT. Walaupun Manggarai masih menduduki dengan sebagai kabupaten terbesar penghasil beras dan ngada. Tapi kan itu data statistik beberapa tahun yang lalu atau 1 dekade yang lalu. Nah sampai sekarang belum ada perubahan begitu. Iya, oke, siap Pak. Itu sudah keterbatasan pemerintah juga masuk di dalamnya. Tapi saya sangat salut dengan Pak Ari, bagaimana menjelaskan bagaimana bisa mencari referensi yang sangat luar biasa untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang tokoh-tokoh pahlawan daerah, dan juga tentang keadaan wilayah yang ada di NTT yang sekalipun bukunya tidak terupgrade, tapi Pak Ari bisa memberikan kepada anak-anak informasi-informasi terbaru. Artinya bahwa kurikulum mereka terus berjalan, bahwa kita tidak mengejar materi untuk selesai,
tapi bagaimana anak-anak paham tentang materi yang kita ajarkan tersebut. Ya. Jadi, kira-kira komitmen Pak Ari atau siapa-siapa saja, komitmen dan siapa-siapa saja yang mendukung Pak Ari dalam, tujuan yang Pak Ari ingin capai tersebut? Oke, kira-kira komitmen yang saya akan lakukan bahwa saya sama seperti kita tahu kita guru, pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk murid dan itu menjadi komitmen. Makanya segala sesuatu yang dikerjakan terus terus dilakukan dan dipacu terus supaya anak-anak bisa ya satu hal yang membuat saya menjadi semangat mengajar muluk ini karena apa namanya sangat sangat daerah kita ini termasuk daerah yang kaya tidak hanya soal bahasa tapi budaya dan kultur itu perlu dijaga. Kalau anak-anak tidak mengerti dari sekarang tentang budaya, tentang apa yang ada di sekitar, mungkin satu kerugian terbesar bagi generasi selanjutnya. Dan itu menjadi komitmen saya untuk terus mengajar dan mengasah dan belajar. Dan kemudian yang mungkin bisa membantu saya dalam melanjutkan komitmen ini adalah dari pihak sekolah, dari Bapak Ibu guru yang lain untuk mendukung dalam pembelajaran. Dan memang sampai saat ini saya lihat mereka juga sudah mendukung dan sangat mensupport apa yang saya lakukan dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Iya. Oke, mantap Pak Ari. Saya sangat terinspirasi betul sore hari ini dengan apa yang Pak Ari sampaikan, dari, rencana awal sampai dengan komitmen, sampai dengan yang mendukung, dan juga pembelajaran yang Pak Ari berikan, artinya kurikulum merdeka ini terlaksana betul bahwa, materi yang diberikan tidak mengejar untuk selesai materi pada satu semester, tapi bagaimana anak-anak memahami materi tersebut. Ya, itu yang bisa saya simpulkan dan mungkin Pak Ari ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan? Mungkin tidak ada Ibu, hanya saya berterima kasih karena kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa bicara tentang permasalahan yang saya hadapi dan bagaimana solusi yang diberikan juga saya merasa terbantu untuk bisa bicara dan artinya mendapatkan sedikit kelegaan itu dari apa yang kita bicarakan sore hari ini. Ah, oke Pak Ari, memang kalau sesuatu kalau dipendam akan jadi beban, tapi kalau ketika Iya, sudah diungkapkan, maka akan rasa lega. siap Oke, siap itu. ya Oke, terima mungkin, kasih. pertemuan kita, berakhir di sini dan